Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tema transformasi pesantren. Sebelumnya saya ingin menyampaikan apa itu pengertian pesantren. Jadi pesantren ini asal katanya adalah tempat tinggal santri. Pesantren ini dianggap sebagai tempat pendidikan untuk pendidikan yang baik. Kemudian kalau kita membaca terminologis yang disampaikan oleh Stenbrick, ini menyampaikan bahwa pendidikan pesantren ini awalnya berasal dari India untuk sistemnya ya. Jadi sebelum proses penyebaran Islam di Indonesia, sistem ini biasanya digunakan untuk pendidikan dan pengajaran agama Hindu di Jawa. Nah, kemudian sebagaimana yang kita pelajari dalam ilmu sejarah, ketika Islam tersebar ke Pulau Jawa, sistem ini kemudian diambil oleh Islam, jadi tidak hanya sistem pendidikannya, tetapi juga misalnya budayanya, seperti ketika Wali Songo mengajarkan Islam, beliau mengambil pewayangan untuk menyampaikan misi dakwahnya. Begitu juga dengan pendidikan pesantren ini, gitu ya. Nah, ini kalau istilah pesantren ini hampir sama ya dengan langgar atau surau di Minangkabau. Kemudian kalau di Aceh kita mengenal istilah rangkang gitu ya. Nah, kemudian kalau kita melihat apa tujuan berdirinya pesantren, ini ada dua tujuan. Yang pertama tujuan khusus. Tujuan khusus ini menyiapkan para santri untuk menjadi orang yang alim, baik itu dalam ilmu agama gitu ya. Kemudian kalau sekarang juga sudah ada pesantren modern sehingga dia menggabungkan ilmu agama dengan ilmu umum. Nah, biasanya pesantren ini diajarkan oleh kiai dan dibantu dengan ustadz. Lalu setelah mendapat ilmu di pesantren, maka santri ini diminta untuk mengamalkannya dalam masyarakat. Kemudian tujuan umum berdirinya pesantren adalah membimbing anak didik sehingga menjadi manusia yang berkepribadian Islam, kemudian dengan ilmu agamanya bisa menjadi mubalik Islam dalam masyarakat maupun berperan dalam berbagai sendi kehidupan lainnya melalui ilmu dan amal yang sudah diperoleh di pesantren. Kalau kita tarik pesantren pada masa lampau, kita mulai misalnya pada masa penjajahan. Jadi pada masa penjajahan Belanda ini terutama, Belanda ini sangat mendiskriminasikan ya pendidikan yang dikelola oleh pribumi ya, oleh masyarakat asli Indonesia. Bahkan saat itu ada dikotomi pendidikan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Jadi hanya kalangan bangsawan saja yang bisa mengenyam pendidikan formal atau pendidikan sekolah yang diselenggarakan oleh Belanda. Nah, penyelenggaraan pendidikan di pesantren ini menurut Belanda pada masa itu sangat jelek mutunya gitu ya, sehingga Belanda itu menciptakan pendidikan yang khusus bagi anak-anak Belanda dan beberapa kalangan atau anak-anak dari pejabat pada masa itu. Nah, kemudian ini pada masa pesantren di era kemerdekaan. Nah, ini ketika masa kebangkitan nasional sampai perjuangan kemerdekaan RI, pesantren ini menunjukkan eksistensinya ya. Jadi mereka meskipun dengan kesederhanaannya, keterbatasannya, tetapi beberapa tokoh pesantren ini mampu menunjukkan jati dirinya, bahkan mereka juga berperan dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan RI. Kemudian kalau kita bicara tentang pesantren, kita mengenal dua macam pesantren. Yang pertama adalah pesantren salafi. Jadi pesantren salafi ini pesantren yang tetap mempertahankan ciri khasnya ya. Jadi sumbernya itu dari kitab-kitab Islam klasik gitu ya. Kemudian mereka juga menggunakan sistem sorogan gitu ya. Misalnya ada ustadz atau kiainya berada di tengah-tengah, kemudian nanti dikelilingi oleh santri-santrinya dan mereka membahas kitab-kitab klasik. Nah, kemudian biasanya di pesantren salafi ini tidak mengajarkan ilmu-ilmu selain ilmu agama. Itu sebabnya pada masa Orde Baru misalnya pesantren-pesantren ini tidak memiliki ijazah. Jadi lulusan pesantren ini tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi kecuali dia mengikuti ujian persamaan atau misalnya kalau sekarang itu ada paket-paket gitu, ada paket A setara ada yang setara SD, setara SMP, setara SMA gitu.
Kemudian ciri-ciri pendidikan di lembaga pendidikan salaf ini tadi metodenya sorogan, wetonan, hafalan gitu ya. Kemudian materinya itu terpusat pada kitab-kitab yang diajarkan. Kemudian berkembang juga pesantren modern. Jadi pesantren modern ini dia menerapkan menggabungkan dua hal, jadi ilmu umum dengan ilmu agama. Kemudian mereka juga pakai kurikulumnya, bahkan sekarang kurikulumnya itu tidak hanya menginduk kepada Kementerian Agama. Kalau Kementerian Agama kan kurikulumnya untuk madrasah, tetapi juga beberapa pesantren sekarang ini menginduk kepada Kementerian Pendidikan. Contoh di pesantren di Banten itu ada pesantren Dar El Kolam, jadi mereka punya 4 metode atau 4 pesantren. Salah satunya itu menginduk kepada Kementerian Pendidikan Nasional untuk kurikulumnya, sehingga nanti ijazahnya itu dia dapat 2, dapat ijazah pesantren, kemudian dapat ijazah dari Kemendiknas gitu. Ada juga yang mengacu kepada kurikulum Kemenak, Kementerian Agama, sehingga dia nanti dapat ijazahnya ijazah madrasah dari induk Kementerian Agama. Nah, ciri khasnya ini yang membedakan dengan pesantren salafi. Kalau pesantren modern ini dia menggunakan sistem klasikal, kemudian ada tahun ajarannya, kemudian ada satuan pendidikannya, kemudian ya kurikulumnya mengikuti kurikulum yang berlaku ya di pemerintah. Kemudian perubahan metode pembelajaran dari yang berbentuk halako sampai ke bentuk klasikal ini adalah konsekuensi dari perubahan kelembagaan pendidikan Islam yang kalau mau eksis dia mau nggak mau harus mengikuti perkembangan metode pembelajaran ya sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, kalau kalian mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tahun 2019 itu sudah ada undang-undang tentang pesantren ya. Nah, sekarang kita ingin tahu apa sih dampaknya undang-undang pesantren terhadap sistem pendidikan Indonesia. Nah, ini karakteristik pesantren di Indonesia. Ini tadi sudah saya paparkan ya. Jadi pesantren ini sudah eksis ya dalam sistem pendidikan Indonesia sejak sebelum kemerdekaan RI, dan biasanya pesantren ini banyak dikelola oleh ormas, oleh yayasan gitu ya. Karena tidak ada ya kalau nggak salah sampai sekarang tidak ada nih kalau pesantren yang negeri gitu, yang ada juga madrasah gitu ya. Nah, kemudian kalau data tahun 2015 itu ada sekitar 28.961 pesantren, ini luar biasa banyak sekali ya. Ini data 6 tahun yang lalu, sekarang udah 2021. Kemudian ini data tahun 2015, misalnya jumlah santri seluruh Indonesia itu ada 4 juta 28.660, tapi karena pendataan di Indonesia ini biasanya ada yang terlewat, bisa jadi 2 kali lipat dari ini jumlahnya. Kemudian kalau awalnya pesantren ini hanya mengajarkan kitab kuning yang dibimbing oleh kiai atau ustadz, kemudian proses pengajarannya ini dengan tradisional seperti sorogan dan bendongan, maka pengajaran dan pedagogik modern ini mulai mempengaruhi model pembelajaran di pesantren. Bahkan di beberapa pesantren karena mereka sudah mengikuti kurikulum nasional, maka ya pelajaran seperti matematika, sejarah, bahasa Inggris, ilmu keagamaan, IPA, kimia, dan lain sebagainya itu sudah ada ya di pembelajaran pesantren. Kemudian pendidikan pesantren di Indonesia, nah ini awalnya ini ada, kalau kita lihat dari sisi peraturan, ada peraturan Dirjen Kemenak tahun 2018 ini izin pendirian pesantren itu boleh dengan minimum 15 santri. Jadi kalau kalian misalnya lulusan pesantren kemudian punya 15 calon santri, ini boleh mendirikan pesantren. Nah, tetapi pada umumnya sekarang ini pesantren ini mengakomodir ribuan santri ya. Kemudian setelah munculnya undang-undang pesantren ini adalah tuntutan ya kepada pemerintah untuk mengakui peran historis pesantren sebagai bagian otentik dari kebudayaan Indonesia, yang memang pesantren ini perannya sangat panjang ya dalam sejarah Indonesia, bahkan banyak tokoh yang lahir dari pesantren gitu ya, santri-santri yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan sampai sekarang alumni-alumni pesantren itu sudah cukup eksis ya. Kalau dulu kan hanya terbatas santri
lulusan pesantren itu hanya jadi mubalik, jadi ulama, jadi kiai. Sekarang sudah di semua lini kehidupan. Bahkan ada alumni pesantren yang jadi politisi, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi akademisi, dan semua sendi kehidupan ya, itu semua sudah berperan ya alumni pesantren ini. Nah, kalau kita lihat Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019, saya yakin nih di antara teman-teman jangan-jangan malah belum tahu kalau Undang-Undang Pesantren ini sudah ada dan sudah disahkan. Nah, paling tidak kita mendapatkan gambaran ya bahwa dalam Undang-Undang Pesantren itu ini strukturnya nih ada 6. Yang pertama di Undang-Undang ini ada ketentuan umumnya, lalu bagian selanjutnya ada asas, ada tujuan, ada ruang lingkup, kemudian ada tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren, lalu di bagian 1 undang-undang ini ada pembahasan secara umum, bagian 2-nya tentang pendirian pesantren, bagian 3-nya tentang penyelenggaraan, bagian 4-nya tentang pesantren dalam fungsi pendidikan, dan bagian ke-5-nya ini tentang pesantren dalam fungsi dakwah. Selanjutnya bagian ke-6, pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi pesantren ini fungsinya banyak ya. Jadi yang fungsi utamanya adalah pendidikan, kemudian fungsi selanjutnya adalah fungsi dakwah, dan pesantren juga punya fungsi untuk memberdayakan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar pesantren. Kemudian dalam struktur undang-undang pesantren ini ada tentang pengelolaan data dan informasi, ada soal pendanaan pesantren, kemudian ada kerjasama pesantren, ada partisipasi masyarakat, ada ketentuan peralihan dan penutup. Jadi nanti di sini dibahas nih, misalnya pendanaan pesantren itu bolehnya dari mana aja gitu ya. Jadi yang jelas sih biasanya pendanaan pesantren itu dari dana halal yang tidak mengikat gitu ya. Kemudian ada juga kerjasama. Nah sekarang ini banyak pesantren yang bekerja sama dengan misalnya perguruan tinggi gitu ya. Jadi misalnya lulusan pesantren tertentu nanti dia bisa dapat beasiswa di perguruan tinggi tertentu, atau juga kerjasama dengan lembaga donor. Ada juga yang bekerja sama dengan luar negeri gitu ya. Jadi ada misalnya lulusan pesantren ini kan karena sehari-hari mereka bahasa pengantarnya bahasa Arab dan Inggris, jadi mereka bisa dapat beasiswa misalnya apakah untuk belajar di Kairo atau di mana gitu ya. Nah, kemudian partisipasi masyarakat. Nah, jadi biasanya pendirian pesantren itu juga melibatkan partisipasi masyarakat. Kemudian, nah ini ada 5 poin utama dalam undang-undang tentang pesantren. Jadi lembaga pendidikan pesantren ini harus mengajarkan siswa untuk menggunakan kurikulum kitab kuning. Jadi ciri khas pesantren ini adalah kitab kuning ya, meskipun dia bentuknya adalah pesantren modern, tetapi dia tetap belajar kitab kuning. Lalu yang kedua, keberadaan pesantren ini adalah lembaga yang mandiri, karena pesantren ini memiliki ciri khas sebagai institusi yang menanamkan nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tentu saja dalam pesantren itu harus ada kiai gitu ya. Nah, kiai ini kalau di undang-undang pesantren ini dia merupakan seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama berlatar belakang pendidikan pesantren. Jadi kalau mau jadi kiai paling nggak dia harus lulusan pesantren gitu ya, dan lulusan dari perguruan tinggi agama. Nah, kalian nih misalnya ada yang lulusan pesantren, kemudian kuliah di UIN, ini bisa nih nanti mendirikan pesantren gitu ya. Mudah-mudahan di antara teman-teman di kelas ini ada yang nanti menjadi kiai dan punya pesantren besar, sehingga syiar ilmu agama, pendidikan agama Islam ini lebih luas lagi. Lalu yang keempat, ini ada proses pembelajaran yang khas. Nah, di pesantren ini ijazah kelulusannya itu sudah setara ya dengan lembaga formal lainnya dengan memenuhi jaminan mutu pendidikan. Jadi sudah diakui. Ini berkat kalau kalian pernah mendengar nama Profesor Dr. Malik Fajar, jadi dulu beliau itu pernah menjadi menteri di 2 presiden, salah satunya di era di era Presiden Megawati. Waktu itu beliau kalau nggak salah Menteri Pendidikan. Nah, jadi beliaulah yang menggagas bahwa pendidikan agama seperti pesantren ini bisa setara, karena zaman dulu sekitar tahun 80-an itu lulusan-lulusan pesantren bahkan dari pesantren besar seperti Gontor itu tidak bisa melanjutkan
pendidikan ke perguruan tinggi negeri umum, apalagi ke pendidikan, bahkan ke UIN waktu itu juga sempat tidak boleh, tetapi berkat kerja keras ya antar berbagai kalangan, kemudian didukung oleh menterinya gitu ya. Nah sekarang sudah setara. Jadi di dalam tidak hanya dalam undang-undang pesantren, dalam undang-undang sistem pendidikan nasional itu kalau kalian baca itu misalnya SD, tingkat pendidikan itu ada SD, SMP, SMA, itu ditulisnya itu garing gitu ya, maksudnya garis miring. SD, garis miring madrasah, garis miring yang SMP juga sama. Kalau SMA lebih banyak. SMA, garis miring SMK, garis miring madrasah aliyah. Nah, kemudian jadi sama gitu ya, setara. Nah, lulusan pesantren juga kan dia sudah pakai kurikulum. Kalau yang pesantren pesantren ini modern tadi kan dia udah pakai kurikulum, ada yang kurikulum Kemenak, ada yang kurikulum Kemendiknas. Jadi dia setara aliyah, ada yang setara SMA gitu. Nah, jadi sama, mereka bisa saling cross. Maksudnya boleh pindah, misalnya dari pesantren mau pindah ke sekolah yang setara atau mau melanjutkan ke jenjang pendidikannya yang umum ya, dari umum ke agama boleh, dari agama ke umum boleh gitu. Jadi ya alhamdulillah sekarang perundang-undangan kita sudah memungkinkan untuk itu gitu ya. Jadi sudah diakui. Bahkan sekarang prestasi-prestasi yang diraih oleh madrasah dan teman-teman adik-adik kita di pesantren itu cukup membanggakan. Mereka misalnya menjuarai berbagai kompetisi robotik, menjuarai berbagai kompetisi ilmiah gitu ya. Jadi cukup membanggakan ya. Lalu ini tadi proses pembelajaran di kelas, ijazahnya sudah memiliki kesetaraan dengan lembaga formal lainnya. Kemudian pesantren juga akan mendapatkan dana abadi dari pemerintah. Nah, karena pemerintah sekarang ini kan sudah mengakui ya eksistensi pesantren. Jadi kalau pesantren itu misalnya mengajukan permohonan untuk pengadaan fasilitas atau misalnya untuk diklat, untuk pendidikan dan sebagainya, insya Allah itu akan dipenuhi oleh pemerintah. Lalu itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.